Ya, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini manfaat ya buat kita semuanya. Amin, amin. Jadi 2 hari lagi nih, 2 malam lagi nanti UP hasil semuanya. Ya ini bahan diskusi kita pagi hari ini. Ini tentang ini kumpulan soal yang katanya dari tahun-tahun sebelumnya ini getaran, gelombang, bunyi kita kumpulkan di sini. Mungkin beberapa sudah pernah dibahas, jadi nanti di skip aja. Kita bahas saja yang belum. Nah, kayaknya nomor 1 itu termasuk yang belum kita bahas. Atau kalau kemarin ada yang pernah bahas di sesi yang saya nggak ikut. Monggo, gimana nih? Atau urut abjad. Awalnya paling awal C berarti itu. Ada urut abjad C itu. Aduh. Kalau menentukan arah kiri kanan tuh, kalau seperti ini ngitungkannya Pak, atau bagaimana Pak? Ada teknik cepatnya? Nggak ngitung sih. Nah, ini kan soal itu ngasih clue-nya itu X positif ke kanan ya. X positif. X positif kanan. Berarti sebaliknya. Jadi ini tuh maksudnya berarti ke kanan kan? Yang ini X positif, yang ke bawah itu berarti X negatif itu ke kiri sebetulnya kan, kayak gitu ya. Nah, terus ini yang ditanya itu 2 detik pertama. Ya kan, 2 detik pertama berarti dari sini. Ya benar ya, itu angka 2-nya di situ ya? Iya, iya. Iya, Pak, betul. Dibantu yang matanya masih muda. Saya lupa kalau kacamata di mana. Saya udah 4. Oke, nah jadi ini berarti kan X-nya itu berarti di kanan kan? X-nya di kanan. Nah, jadi sebetulnya udah langsung bisa seperti yang kemarin dibahas dengan Bambang juga kan, kalau kita ngobrolin GHS, kan osilasi harmonik kan ya, GHS berarti kan. Nah, si A itu kecepatan GHS kan minus omega kuadrat dikali simpangan kan. Nah, kali ini simpangannya itu huruf X gitu. Nah, udah dari sini aja. Artinya, nah ini kan ada negatif. Berarti artinya si percepatan itu selalu berlawanan dengan posisi. Dengan posisi ya. Jadi melihatnya dia ada di mana, bukan sedang ke arah mana, tapi ada di mana. Nah, ini kan berarti ada di X positif, berarti ada di kanan. Ya, kalau ada di kanan, posisinya ya pasti percepatannya ke kiri. Berarti selalu ke kiri, selalu ke kiri. Berarti bukan ini. Berarti tinggal 2 opsi, selalu ke kiri. Nah, sekarang ngobrolin nilai. Nah, kan udah jelas tuh, nilainya itu kan sebanding dengan X-nya kan. X-nya kan dari 0, naik, amplitudo, terus turun lagi. Berarti percepatannya juga pasti gitu. Dari kecil, naik, sampai maksimum, terus turun lagi. Jadi, nilainya mula-mula membesar ya. Berarti membesar kan dari kecil kan berarti membesar kan. Dari 0 membesar, naik, terus mengecil. Jadi jawaban saya mah ini. Gimana Pak Karis dan yang lain tentu saja. Bagaimana Pak kok bisa membesar terus mengecilnya itu Pak? Loh, yang ini nih. Si grafiknya ini kan X-nya kan nambah kan? X-nya nambah. Kan si percepatan itu kan sebanding dengan X ya. Kalau X-nya nambah ya A-nya nambah juga kan. Nanti percepatannya membesar sampai puncak, sampai amplitudo kan ini berarti. Nah, percepatan maksimum ya. Terus habis itu kan X-nya mengecil. X-nya mengecil ya A-nya mengecil juga. Oh. Gitu. Pak Rizdi nanya. Ya. Itu berarti kita cuma ngelihat X-nya ada di sebelah mana gitu. Jadi nggak ngelihat dia sedang bergerak kemana gitu ya. Nah, betul banget. Pokoknya dia sedang ada di mana. Jadi kayak ini loh. Kayak kita main ayunan ya. Udah aja ini. Ini ayunan nih. Kelihatan kameranya salah. Sini kameranya. Nah, ini kan kalau
kita simpangkan ke sana, kan mau sedang bergerak ke kanan maupun sedang bergerak ke kiri, kalau dia ada di kanan, kan percepatan gravitasinya itu kan komponen yang membuat dia balik ke tengah itu kan ke kiri ya. Nah, ketika dia sedang ke kanan dia memperlambat, nanti pas lagi balik ke kiri dia mempercepat. Sampai tengah percepatannya kan 0. Kecepatan GHS-nya. Nanti ketika menyimpang ke kiri, sedang ada di kiri, percepatannya pasti ke kanan kan? Si mg sin itu ya, yang g sin kemarin kita turunin itu. Nah, jadi kita sedang ke kiri sana dia memperlambat. Nah, udah nyampe amplitudo nanti dia mempercepat balik ke tengah. Jadi makanya saya biasanya selalu menegaskan, ingat bukan dia sedang kemana, tapi sedang ada di mana. Jadi preposisinya harus pas tuh, di mana, bukan kemana. Jadi sebaliknya ya, kalau misalnya dia di misalnya detik kedua sampai detik keempat, nah detik kedua sampai detik keempat berarti kan dia ada di sumbu x negatif kan? Berarti dia sedang di kiri, percepatannya pasti ke kanan. Ini teman-teman dengar suara ambulan nggak? Tidak. Enggak. Nggak ya? Enggak nih. Nah, ya, berarti bagus mikrofonnya, berarti bagus ya. Iya. Noise cancelling-nya ada benar. Di 2 detik pertama berarti di kanan ya, 2 detik berikutnya di kiri gitu ya Pak? Ya, betul. Di kanan, 1 detik sampai ujung kanan, balik lagi ke tengah gitu kan. Iya. Jadi, Oke, lanjut. Oke, saya screenshot. Oke, lanjut Pak. nah ini juga agak-agak tricky nih. Nomor 2 ini. 3 kemarin udah dibahas ya. Bandul matematis. Aduh, Pak Haris lagi. Iya Pak, saya mau ke laptop. Aduh, kecil di HP. Ya, iyalah. Aduh, matanya malah bukannya ini malah sakit. Maaf ya. Aduh. Iya, apa-apa. Santai aja, Pak. Yo, yang mana? Bandul matematis yang bermassa M sedang berayun dengan amplitudo A. Jika massa bandul matematis dilipat duakan. Jadi kita sebut aja ini M aksen gitu ya. 2M. Kemudian dilepas amplitudo sama ya, amplitudo sama. Maka besaran fisika berikut yang nilainya menjadi 2 kali semua. Itu yang mana? Ini ceritanya Bandul ya, obrolannya Bandul. Gimana, udah punya jawaban belum? A bukan, Pak. A, wih mantap. Ya, betul A. Cocok ya. Yang jelas pasti frekuensi periode itu jelas kita bisa langsung eliminasi karena periode atau frekuensi ya, periode rumusnya masih lupa lagi sih, 2pi gitu ya. Akar nih akar L per G. L per G ya. L per G. L per G. Nah, berarti kan nggak ada unsur massa di sini. Nah, jadi udah jelas ini pasti nggak pengaruh. Habis itu di sini ada kecepatan bandul. Nah, kecepatan, jadi kalau kita nggak ingat yang lain, berarti minimal ingat yang kecepatan, periode itu masih bisa jawab sebetulnya. Kecepatan itu kan bisa pakai ini, omega akar ya, amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadrat, misalnya simpangannya gitu. Nah, dari sini kan kelihatan, karena bandulnya, periodenya tetap, nah ini periode tetap berarti kan omega juga tetap kan. 2pi per periodenya tetap ya. Omega tetap, amplitudo juga tetap dibilangin so. Nah, maka kecepatannya di sembarang titik gara-gara ganti massa dia nggak berubah. Nah, jadi ini eliminasi lagi. Udah selesai. Kalau sekedar menjawab seperti itu. Kalau kita mau uraikan, ya kan energi kinetik, ya energi getarannya, energi getaran itu kan sama dengan setengah konstanta getaran dikali kuadrat amplitudo kan. Dan konstanta getaran itu adalah M omega kuadrat ya, jadi gitu. Nah udah nih dari sini kelihatan ya. Nah setengah M, kok diulang lagi. Nah kan ini tetap nih, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Berarti dari situ kan kita bisa lihat energinya berarti berbanding lurus dengan massa ya. Jadi ketika massanya 2 kali lipat ya energinya 2 kali lipat. Jadi aman. Jawaban. Ada diskusi nomor 2?
Kalau amplitudenya yang berubah, Pak Rizky, Amplitude berarti berubah, kecepatan energi kecepatan kinetik, berubah. Eh, energi energi kinetik, berubah. periode frekuensi tetap. Frekuensi tetap. Asal amplitudenya nggak terlalu besar ya. Masih memenuhi GHS gitu maksudnya. Jadi periode sama frekuensi itu yang mempengaruhi panjang bandul Panjang dan saja. kecepatan gravitasi. Kan suka ada yang iseng tuh bikin soal. Kalau bandul dibawa ke bulan gitu. Bulan bawa bandul. Kan yang berubah gravitasinya. Gravitasi. Ada tetangga saya baru datang nih. Nah, yang telat harus ngejawab soal dulu. Mana Bu Anissa tadi? Nah, aman ya? Udah bisa lanjut? Lanjut. Oke. Nomor ini 3 udah kemarin ya dibahas ya. Nomor 5 ya. Iya. Walaupun Ya nomor 5. Jawabannya 5. iya, 5 juga nggak pas banget sih. Iya, nggak kayak gitu. Terlalu ini. Nah, iyalah, gitu tahun. Ya, nomor 4. Tali yang cukup panjang dibentangkan di atas permukaan lantai yang licin. Ketika salah satu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 10 Hz, pada tali terbentuk gelombang yang merambat dengan laju 2 meter per sekon. Nah, jika sekarang ujung tali digetarkan dengan frekuensi 20 Hz, maka cepat rambat tali sekarang adalah berapa? Ya, gimana jawabnya? Ayo, Bu Oris. Bu Anissa. Ya, Pak. Giliran Bu Anissa menjawab. Ini adalah ke sini arahnya. Melde ya. Ya, jadi cepat rambat itu tergantung gaya tegangnya dan masa persatuan panjang. Nah, ini mu-nya itu, kok mu-nya gitu nulisnya. Itu masa persatuan panjang. Nah, jadi ketika frekuensinya diubah, nanti yang berubah panjang gelombangnya, bukan cepat rambatnya. Karena cepat rambatnya kan tergantung ini. Jadi jawabannya yang ini. Yo, gimana? Pada mati semua nih. Wah, pada pergi sarapan nih makanya. Ada Pak, mencerna Masih, dulu Pak. Pak Iya, Rizky. Terjebak, Pak. Kalau itu kan frekuensinya ada 2, terus bagaimana Pak? Apakah super pakai yang bingung saya masih nomor 4? Pakai mana aja nggak ada masalah. Jadi frekuensi berubah itu nanti menyebabkan panjang gelombangnya berubah. Jadi kayak gini Pak. Siapa yang ngajar kelas 11? Itu ngajarin gelombang stasioner pada dawai kan? Ada dawai. Ini nada dasar. Yang ini yang berikutnya ini nada atas pertama. Gitu ya. Yang berikutnya lagi nada atas kedua. Nah, gitu. Nah, dalam ketiga keadaan ini, nah kan kalau ini kan kita punya frekuensi nada dasar. Sambil ingat-ingat ya, yang kayak gini tuh. V per 2L kan? L panjang ini. Ini kan sebetulnya V per lambda kan ya. Lambdanya 2L. Lambdanya lambda 0. Nah, terus yang ini F1, nada atas pertama. Kan V per L kan? V per L. Jadi ini V per lambda 1. Ini nada atas kedua. Ini 3V per 2L. Ini kan V per lambda 2. Gitu ya. Ini di kejadian ini kan selama ini kita mengajarkan itu ya. V-nya sama nggak sih? Iya, apa? Sama, Sama kan? ya, L-nya aja Yang beda. berubah kan. Nah, panjang gelombangnya berubah. Jadi frekuensinya sebanding panjang gelombangnya sebanding dengan frekuensi. Balik ya. Jadi frekuensinya naik, panjang gelombangnya mengecil ya. Kenapa cepat rambatnya tetap ya? Karena senarnya sama, talinya sama, kondisi fisik yang dimaksud di sini itu ini ya, si gaya tegangnya ya. Gaya tegangnya itu tidak berubah. Misalnya kita main gitar ya.
Nah, kalau main gitar kan senarnya udah di setel segitu kan, gaya tegangnya gitu. Nah, jadi F-nya tidak berubah. Senarnya juga udah senar yang itu. Senar yang itu kan berarti mu-nya tetap gitu, masa persatuan buahnya tetap. Jadi cepat rambat. Jadi kalau saya biasanya ke anak-anak, yang namanya gelombang itu cepat rambatnya itu penentunya itu medium. Penentunya itu medium. Gelombang apa aja? Gelombang cahaya misalnya. Kan yang menentukan, yang mempengaruhi cepat rambatnya kan mediumnya. Di ruang hampa paling tinggi ganti medium ya beda lagi, ganti medium dari air beda, di udara beda, di kaca beda kan gitu ya. Jadi pokoknya kalau gelombang pindah medium yang pasti berubah itu adalah laju rambatnya. Nah, terus waktu di kelas 11 ada gelombang bunyi kan. Nah, kan kita ngobrolin gelombang bunyi di zat padat, di zat cair, di zat gas. Nah, di gelombang bunyi di zat padat kan laju rambatnya akar modulus yang per rho masa jenis kan. Ini mirip kan dengan yang F per mu. Rho-nya itu properti dari materialnya kan. Nah, E itu properti juga properti material juga, tapi ada melibatkan gangguan di situ kan karena ini modulus yang ya, modulus yang. Tapi properti material juga. Nah, terus kalau di zat cair kan B per rho itu modulus bulk ya, modulus volume. Nah, kalau di gas itu ada akar gamma P per rho. Semua ada massa jenis gitu. P di sini tekanan dan gamma itu tetapan Laplace ya. Jadi semua gelombang. Nah, nanti kalau di gelombang cahaya kan begini. Seperakar mu epsilon kan. Ya, kalau dalam ruang hampa jadi mu 0 epsilon nanti itu sama dengan mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu ini kan. Cahaya dalam di semua gelombang itu cepat rambat itu tergantung medium. Kalau mediumnya nggak ganti, terus tidak ini kalau ini konteksnya gaya tegangnya nggak berubah ya cepat rambatnya tidak beracun soalnya. Nah, gimana? Ada diskusi? Berarti kecepatan rambat getarnya sama, hanya saja frekuensinya yang berbeda-beda ya Pak, kesimpulannya. Frekuensinya berubah, nanti konsekuensinya nanti yang berubah adalah panjang gelombangnya. Cepat juga ya soalnya, bagus ya. Oke, ya, sip. Nah, maju nomor berikutnya. Oh ya, satu sebelum maju ke nomor berikutnya ini khawatir ada yang suka terpeleset juga di sini. Kan teman-teman suka ngajarin gini ya, benar nggak? Yang kelas 11 SMA ngajar ini Melde. Iya, Pak. Saya termasuk yang nggak pernah nulis ini. Karena berbahaya sebetulnya. Kenapa bisa anak-anak tuh bisa salah paham. Jadi ada mungkin sebagian besar malah nanti yang menyimpulkan bahwa ketika kita menulis begini, mata-mata kali nggak salah sih. Karena nanti anak jadi memahaminya bahwa cepat rambat itu tergantung panjang tali. Cepat rambat itu tergantung massa. Iya, nah, padahal itu salah. Cepat rambat itu nggak boleh dibilang tergantung panjang tali secara sendirian ya. Cepat rambat itu nggak boleh dibilang tergantung massa. Nggak begitu. Tapi cepat rambat itu tergantung massa persatuan panjang. Nah, gimana tuh bedanya? Ini contoh soal yang menarik nih kayak gini misalnya. Ini ada tali misalnya. Nah, ini panjangnya L, massanya M. Nah, terus kita kasih gaya tegang F gitu. Nah, nanti kita getarkan. Nah, kalau kita getarkan, kan nanti cepat rambatnya kan, nah, tadi kan kita punya akar F dikali L dibagi M kan. Gitu ya. Nah, terus misalnya tali ini kita potong. Dibagi 2, sama panjang. Nah, terus kita kasih gaya tegang yang sama lagi. F kapitalnya itu sama. Jadi masing-masing ini dikasih F, ini dikasih F juga. Nah, diikat lagi kedua ujungnya. Ya, itu masing-masing ya. Diketarkan lagi. Pertanyaannya, di sini, di tali yang hasil potongan ini, cepat rambatnya jadi berapa? Naik atau turun? Yo. Harusnya tetap nggak Persi? Betul, harusnya tetap. Benar, tetap. Karena jenis senarnya tidak berubah ya. Sip. Bagus fokusnya. Jadi,
Karena talinya nggak ganti kan, cuma dipotong. Jenisnya, jadi massa persatuan panjangnya itu tidak berubah. Jadi betul bahwa ini massanya nanti ketika dipotong kan jadi setengah M kan, panjangnya jadi setengah L gitu. Jadi otomatis kalau kita masukkan ke rumus itu pun nanti jadi F dikali setengah L dibagi setengah M. Kan jadi akar F L per M lagi. Sama dengan ini. Jadi laju rambatnya tidak berubah, tetap aja V yang tadi. Nah ini yang saya maksud. Jadi sifat rambat itu nggak tergantung panjang. Sifat rambat itu tidak tergantung massa. Tapi kita harus bilangnya sifat rambat itu tergantung massa persatuan panjang. Jadi, itu yang tadi saya bilang, saya termasuk kalau ngajar saya mengharamkan nulis ini gitu. Karena jadi salah paham jadinya anak-anak. Nah, saya prefer melanjutkannya ke sini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya tali bentuknya silinder kayak gini kan. Ini luas penampangnya A, panjangnya L gitu kan ya. Nah, kan yang namanya massa kan kita bisa tuliskan sebagai rho dikali dengan volume kan. Nah, dan volumenya ini adalah A dikali L. Nah, maka kita akan punya nanti rho dikali A dikali L dibagi dengan L. Jadi nanti tinggal rho kali A. Jadi nanti kita punya A ini lebih bagus gitu. Nah, ini jelas kelihatan sama seperti yang lain-lain tadi ya. Ada per rho di situ. Nah, jadi makanya di situ oh iya, sifat rambat tergantung jenisnya, berarti jenis dawai ini. Lalu nyambung ke cerita gitar. Oh lihat, ingat cerita gitar string yang senarnya 6 itu kan ukurannya beda-beda tuh diameternya. Nah, yang diameternya besar, luasnya besar, itu kan nadanya, nah nyambung ke anak-anak nanti. Oh iya, nadanya rendah yang ukuran besar senarnya itu. Karena cepat rambatnya rendah. Jadi tergantung rho dan A. Massa jenis dan luas penampang si senarnya. Nah, jadi nanti ini yang disampaikan. Jangan akar FL per M. Bahaya itu. Makanya Pak Rizky nulis di grup ya, ini jawabannya apa yang saya bilang Nah, semua benar itu tidak setuju ya. Itu, iya. Cuman masalahnya yang nulis soal itu kan belum tentu konsepnya seperti itu ya. Ya, dah maju nomor berikutnya. Oke. Masih kasus yang sama kayaknya ya. Ini kayaknya ini keluar ya waktu ini termasuk yang tidak ada racunnya ya, langsung bisa dijawab. Ketika dipetik biol panjangnya segitu, maka segitu masukkan nada dasar. Jika dawai ya, ini udah langsung ya. Kayaknya langsung aja kan. Ini sekuensi ya, langsung nada dasar. Itu V per 2L. Jadi 1/2L akar. Nah ini boleh kalau pas ngitung begini boleh. Cuma ngitung doang kan. Tapi bukan untuk pemahaman yang tadi. Jadi setengah akar F kali L kali N. Gayanya 8 dibagi 8, habis angkanya 16 ada di bawah, jadi 4, 1/8, 1/25. Jadi kan kalau kita ujian kayak model UP gitu kan waktunya terbatas. Yang kalau saya lama baca soal pedagoginya. Lama nih kayaknya jawabnya besar semua gitu. Kayak gini harus hemat gitu. Nah, hematnya gimana? Nah, hematnya kayak yang barusan hitung itu kita cukup setengah akar. Kecuali di situ angkanya sama semua ya. Ini kan angkanya beda semua. Kalau angkanya beda semua kita cukup ngitungnya gini. F-nya 8. Ada angka 8-nya lah setidaknya ya. Nah, dibagi. Nah, L-nya angkanya 8 juga. Terus M-nya itu angkanya 16. Tapi ini hilang. Ini 16-nya di bawah berarti kita dapatnya nih setengah 1/4 gitu kan, 1/8. 1/8 kan pasti keluar angkanya 1/25 kan. Kecuali jawabannya 1,25, 12,5. Nah, itu dihitung benar gitu. Kalau begini mah nggak usah dihitung benar. Jadi hemat energi ya Pak Aris ya. Iya, betul, hemat waktu ya. Ya. Ini keluar ya kemarin ya? Atau enggak? Itu maunya gambarnya di sini 4, terus ini puncaknya satu lagi di sini.
Nah, itu kalau di gambar yang bagus nih kelihatan nih garisnya, ini garis kedua. Garis kedua itu berarti yang itu 3,4. Ini keempat berarti jaraknya yang dimaksud itu 0,6 meter. Sementara selisih waktunya delta T-nya adalah 0,31. Udah tinggal dibagi. Gitu ya. 6 bagi 3, 2. Merambat ke kanan. Jadi mirip beda fase ya Pak? Apa iya? Delta X per delta T. Ya, gerak lurus saja. Kalau gambar itu tuh berarti ada 2 gelombang ya Pak? Iya, jadi kondisi sebelumnya dan kondisi setelahnya gitu Pak Faris. Oh, kondisi. Oh, berarti bayangannya yang gitu ya? Bukan Ya. 2 gelombang jalan bareng ya? T0 itu yang putus-putus, T berikutnya 0,3 itu yang solid garisnya. Kalau dapat angka 3,4 memang itu harus ditarik ada garis mili-milinya ya. Gambarnya iya, kalau gambar yang aslinya itu cukup kelihatan sih. Jadi si angka 3 sampai 4 ini ada garis putus-putusnya itu ngebagi jadi 5 bagian gitu. Ini nih kelihatan ya, ini nih kayak gini nih. Nah, gitu. Itu kelihatan. Siap. Nah, jadi kan ini misalnya ini berapa nih? Ini 1 gitu ya. Jadi ini 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Itu kelihatan ini gambarnya. Dapat delta X 0,6 dari mana Pak Riz? Lah iki Bu. Kan 3,4. Yang ini tuh 3,4 nih di sini. Di garis yang ini puncak di sini nih. Selisih puncak, posisi puncak. Puncak yang putus-putus tuh di 3,4, yang puncak yang solid ini di 4. Jadi ini selisihnya 3,4 kan. Delta X 4 kurangi 3,4. Coba nanti di zoom in gitu gambarnya. Kelihatan garisnya. Jelek sih gambarnya. Ini kan ini kelihatan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 5 sampai 6 itu ada pembagiannya ada gitu 5 daerah kan. Berarti kan 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6. Oke. Nah, kan Bu. Oke, Pak Rizky matur nuwun. Nah, sip. Oke ya, move on. Move on. Ini mas soal terkenal banget ya. Amplitudo, nggak ditanya. Nah, ini dia, hati-hati. Mendeskripsikan gelombang yang berjalan. Nah, ini kalau ini beda, ini plus minus, dia merambatnya ke suhu X positif ya. Bukan ke kiri, berarti X positif biasanya ke kanan ya. Jadi ini harusnya ini bukan jawabannya. Jadi satu salah. Nah, kalau mau gampang nyari cepat rambat ya, ini tuh gampang banget. Ya, ini terkenal banget. Tinggal dibagi aja nih pengalinya T dengan pengalinya X gitu. Minusnya nggak usah ikut. Berarti 1 bagi 1 kan. Jadi 1. Satuannya lihat mana? Oh, ini meter. Berarti ini meter. Berarti ini benar. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya kan gini. Kan kita punya Y sama dengan amplitudo sin. Ya, kalau yang di soal KX min omega T ya. Itu K-nya positif tidak ke kiri ya Pak? K-nya 10 pi K. 10 pi positif tidak malah ke kiri ya geraknya? Ya betul, nggak ke kiri kan, ke kanan kan Pak? Kalau di buku-buku tuh K positif itu di kiri ya? Betul tidak itu? Berarti itu kan K-nya 10 pi, KX 10 pi positif mana, berarti. Pak? Betul, gitu. Mana? Nanti saya ikut beli bukunya. Ini Martin Kanginan nih. Oh iya, iya. Iya, Mbak Martin masa sih? Sin KX. Kalau saya analoginya gini Pak, saya biasanya menjelaskan ke anak pakai ini. Saya fotokan di grup ya coba ya. Ini X. Tahan. Misal ya. Ini saya punya persamaan Y sama dengan X.
Kalau saya punya persamaan Y sama dengan X min 1, gambarnya gimana? Geser ke kiri bukan? X min 1. Masukin aja X sama dengan 0. Y-nya berapa? Y-nya -1. Nah, min Geser ke 1. bawah. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 0. Berarti gambarnya gini dong. Jadi geser kiri apa ke kanan tuh, Boris? Ke kanan. Dari hitam ke hijau. Itu ke kanan ya? Ke kanan. Tuh. Kalau saya punya persamaan Y sama dengan X plus 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 kan? Y-nya 1. X-nya min 1. Y-nya 0. Nah, jadi grafiknya gini. Nah, ini geser kemana? Dari hitam ke merah. Geser ke kiri. Ya, gitu. Saya pakai analogi itu. Oh, pakai iya benar Ini yang pakai persamaan gitu ya. ini kan analoginya yang hijau nih. Yang plus minus gitu yang ini nih plus minus nih. Kalau yang plus plus, nah berarti yang gesernya begitu. Siap, Pak. Wah, tambah ilmu ini. Saya dari dulu nggak tahu. Ini saya fotokan yang Martin. Oh, ternyata itu nggak ini ya, bukan rumus baku ya. Oh iya. Nah, yang lain-lainnya sih kira tinggal nyari K-nya berapa gitu kan nanti dapat lambda gitu kan ya. K2pi per lambda sama dengan K-nya berarti 10pi kan? K-nya 10pi. Omega-nya juga 10pi. Jadi K-nya lambdanya betul ya, per 1/5 ya. Per 5 meter. Betul 20 cm. 2/3. Nah, tadi yang cepat rambat itu dapat dari sini kan kita punya nih omega. Omega itu 2πf kan. Nah, maka kalau si omega ini saya bagi dengan K, kan berarti 2πf dibagi dengan 2pi per lambda kan. Kan 2pi-nya hilang. Jadi F dibagi per lambda. F dibagi per lambda kan lambda F ya. Lambda F itu apa? Kecepatan. Ya, Pi kan. Nah, makanya kalau ada persamaan kayak gini nyari V udah bagiin aja omega dibagi K. Omega itu pengalinya T kan. K itu pengalinya. Pengalinya T nanti sebenarnya 10pi sih. Tapi kan sama-sama nanti ada 10pi-nya juga di situ. Jadi cukup aja sebenarnya ini dibagi itu. Hemat waktu lumayan beberapa detik ya. Yo, udah move on. Ada Lanjut. Lanjut, Pak. Mantap. Tambah ilmu. Hari ini full 24 jam kan ini, Pak? Nanti Sabtu pagi tidur. Bener kan? Bener itu yang di foto Paris bener kan? Yang minus yang ke kanan kan? Itu K di bawah. Kalau minus. Ya kalau dibalik, jadi nggak selalu yang positifnya itu di sisi K. Jadi makanya bisa saja Kx min omega T. Oh, ini K-nya positif terus ke kiri ya. Berarti betul ini ya, Pak? Oh Ini iya ya, betul ya. Oh iya. K-nya 10. Oke. Berarti ini rumus ini nanti kalau keluar lagi bisa dipakai kan ya, Pak? Iya, bisa. Siap. Kalau saya sih lebih amannya gini. Pokoknya si Analogi ya. Dengan si X dengan T itu pengalinya sama tandanya, itu dia ke kiri. Jadi misalnya ya Kx plus omega T gitu. Kalau beda, jadi saya ingatnya kalau beda gitu, bukan kalau harus di X-nya itu negatif. Jadi kalau beda itu berarti bisa omega T min Kx atau Kx min omega T, kan beda tanda berarti kan, 1 plus 1 minus gitu. Itu ke kanan. Oh, lebih aman gitu kalau sih. beda ke kanan. Oh, iya. Karena yang ini itu nanti sebetulnya bisa kita ubah kan. Bisa kita ubah jadi min A sin omega T min Kx. Itu sama secara fisik maknanya. Ya, sin min theta kan min sin theta ya. Kalau itu yang berikutnya tuh min A dengan A itu bukannya beda ininya. Beda arah amplitudenya aja. Nah, sumbernya awalnya kemana dia? Ke atas dulu atau ke bawah dulu gitu. Iya, tapi bisa digantikan ke yang persamaan sinusnya ya? Iya, bisa. Sumber dekat Cirebon.
Iya, saya juga Iya. sama Pak Haris. Saya Iya. kayaknya selama ini Sama. kok jadi gitu ya. Iya, Kalau saya juga. K-nya positif, K-nya negatif itu merambat ke kanan. Kalau K-nya positif merambat ke kiri gitu Iya. pemahamannya. Tapi persamaan memang dibalik ya, omega T dulu baru KX gitu. Iya, pasti persamaan yang standar di buku-buku kan omega T duluan kan. Iya. Omega T dulu. Berarti yang barusan ditulis Pak Aristi min A sin omega T min KX itu ke kiri, melambatnya. Ke kanan, Bu. Ke kanan. Ke kanan. Nah, si sumbernya itu getarnya ke bawah duluan. Jadi yang di depan ini obrolannya adalah tentang arah getar sumber. Ini kan ini gelombang transversal ya. Ini mana sih kameranya di sini? Aduh, Bu Mila baru datang, suruh nyanyi dulu. Nah, ini arah rambatnya. Nah, arah getarnya itu yang jari saya ini vertikal. Nih, jadi X itu pada sumbu rambatan, sumbu yang X yang ini. Nah, Y itu amplitudo kan kaitannya dengan Y-nya kan, getarannya itu pada sumbu Y kan getaran. Jadi yang ini adalah bagian ini yang mana nih? Ini adalah bagian ngobrolin dia ke atas duluan atau ke bawah duluan si sumbernya. Yang ini baru ngomongin ini ke kanan atau ke kiri. Makanya nanti cerita-cerita lanjutannya, nah kan anak-anak suka nanya tuh, Pak, satuannya harus sama nggak? Misalnya yang meter gitu ya. Saya bilang nggak harus sama. Nah, yang satuannya harus sama itu amplitudo dengan Y, kemudian X dengan nanti V, itu maksudnya meter per sekon gitu ya. Kalau X-nya meter ya nanti V-nya meter per sekon gitu. Tapi boleh nggak A-nya sentimeter? Boleh. Kalau A-nya sentimeter berarti nanti Y-nya sentimeter juga. Dan antara si Y dengan si X satuannya nggak harus sama. Gitu. Mama itu Pak Arsi memahamkan konsep itu yang A sin KX min WT sama dengan minus A sin WT min KX. Kalau kita nggak teliti, oh karena K-nya ini min, berarti ini ke kanan ya. Kalau nggak teliti melihat min K-nya, tapi ketika lihat min amplitudenya negatif, nah ini gimana ya, saya imajinasi. Atau saya pakai yang ini aja lah, yang kiri aja nggak apa-apa. Ya pokoknya beda tanda aja gitu. Tanda sumbu positif gitu aja sebetulnya. Siap. Ini yang garis merah hitam biru ini sebetulnya ya menurut saya sih lebih mudah untuk analoginya gitu. Nah, ini pernah ada yang nanya ke saya, anak saya. Pak, itu kenapa Bapak mengambil kesimpulan yang hitam ke hijau itu geser kanan, bukan geser ke bawah? Bagus juga yang nanya. Boleh iya juga, boleh juga geser ke bawah, tapi persamaannya ini. Jadi kita ngomongin dia merambatnya ke sumbu Y gitu kan, getarannya ke sumbu X gitu. Kan ke bawah, jadi ngelihatnya ke bawah. Kan ini sama tandanya kan, kalau sama tandanya kan geraknya rambatannya ke sumbu negatif. Jadinya sama aja maknanya. Pokoknya ke sumbu positif. Nah, kalau saya malah kalau ngajar saya termasuk yang nggak suka menggunakan istilah ke kanan ke kiri. Nah, ya udah bilang aja ke sumbu X positif. Bergeser searah sumbu X positif gitu ya. Iya gitu, merambat ke arah sumbu merambat. Merambat ke arah X negatif. Itu lebih aman. Apalagi kalau misalnya kita sedang mengajar menghadap murid di kelas, kan kanan kiri kita dengan anak-anak beda. Ya itu masalah preferensi sih. Yang penting sekarang jangan Retno bagi yang penting yang gampang aja dulu, yang gampang. Pokoknya oh iya tandanya ini, gesernya kemana.
Tandanya sama, gesernya ke kiri ya, boleh lah, nggak apa-apa. Tandanya beda, geser kanan. Gitu, Mantap, mantap. jadi ikut lapar. Nyari mangga muda, Iya. Pak. Itu Bu Ori share di grup itu. Ada yang tadi disampaikan Pak Rizdi ya. Apa tuh? Jika sama tanda dan jika beda tanda itu ada. Ya, saya baru nemu, Pak. Iya. Ada. Biasanya pakai yang kayak Pak Haris itu tadi, Martin Kangin. Nah, Mantap. alhamdulillah ada yang nulis. Jangan-jangan Pak Rizdi. Saya nggak sempet nulis buku. Jangan kena virus Pak Rizdi. Bu Ori, fotokan yang full ini bagus nih kayaknya nih. Yang arah A juga. Ini bahaya itu, yang bagian B-nya bahaya itu. Iya ya, bertentangan dengan amplitudo yang tanda minus depannya ya. Iya, Agak bahaya. iya yang Tergantung di depannya ada tanda negatif atau enggak gitu. Kalau udah ada tanda Iya. negatif nanti jadi positif aja. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang A aja, yang B nggak usah dibaca dulu. Harusnya yang B tanda untuk A ya, bukan tanda untuk omega ya. Iya, jadi ngelihatnya kasus yang barusan nih. Ini kan Iya. kayak gini, ini kan omeganya, yang tanda omeganya kan negatif. Nah, akan jadi benar kesimpulannya seperti itu kalau di sininya memang nggak ada negatif gitu. Nah, tapi kalau di depannya sudah ada, misalnya gini, misalnya gitu ya. Ada yang iseng nih, misalnya Pak Mahfud ngasih persamaannya gini, boleh nggak ngasih persamaan ini? Ya, boleh kan? Nah, terus ini getarannya kemana coba? Sumbernya kemana? Ke atas atau ke bawah duluan? Ke bawah. Kayak ke atas ke bawah. kalau ngacu yang A ke bawah, tapi kalau ngacu yang omega W Nah, Itu kan selalu sama juga sih Pak. pasti ke bawah itu kan. Kok sama juga Pak itu Pak? nggak boleh. Ternyata tidak bertentangan Pak Rizdi. Misalkan yang kanan atau yang kiri sama kok ini ternyata. Sebentar. Gimana? Tenang. Tarik nafas dulu. Coba ya ini ya. Negatifnya kan. Ya berarti A-nya ke bawah. Memutuskan si sumber itu getar kemana sebelum ini tuh dipositifkan. Jadi kita harus ubah ke sini dulu bentuknya. Jadi ini kan jadi positif. Kan minus-minus. Ayo. Kan asalnya gini. Ini aslinya kan tadi kita bahas ini kan. Sekarang misalnya nih, Pak Aris, aslinya persamaannya gini, Pak. Terus kalau kita ubah ke jadi persamaan yang hitam gimana? Ini jadi positif kan? Minus-minus gitu. Jadi ya persamaannya gini, ya dia merambat ke X positif dan arah getar sumber pertama kali ke atas. Nggak boleh kita nggak bisa langsung baca ini gitu. Lihat dulu sininya T-nya itu udah positif belum. Nah, nanti fisisnya memang harus kalau ngajar mah harus dari fisis, dari persamaan getaran. Jadi persamaan getaran itu misalnya gini. Sebetulnya kan aslinya ya Y sama dengan A sin omega T. Ya, salah. Plus theta 0 gitu aja kan. Nah, terus nanti ada titik lain yang jaraknya X gitu ya. Nah, dia getarannya itu merambat ke sana. Nah, ketika di sini bergetar selama waktu T, maka misalnya katakanlah ini titik yang lain titik P gitu ya. Maka TP, lamanya P bergetar, itu kan T dikurangi T untuk merambat nih, katakanlah kasih nama O. Dari O ke P. Minus itu datang dari situ kan. Nah, Iya di buku kayak gitu. Iya, konsepnya gitu. Ini Ya. kan ini X per P kan? X per T, ya itu. Itu muncul dari Kayak nanti muncul muncul itu dari situ. Nah, ini merambat ke kanan katanya gitu kan? Iya, merambat ke kanan jadi kan. Berarti X-nya negatif, KX-nya negatif. Iya, KX-nya negatif. Tapi omeganya tetap positif ya, berarti Ya. kembali yang tadi itu ya, kalau tandanya sama ya. Iya, betul. Kembali ke sini jadi. Nah, nanti kelamaan nggak selesai. Nggak selesai, yang lain nggak dibahas. Nah, paling kan ditanyaan, paling cuma ke kanan ke kiri. Lihat aja, pokoknya tandanya sama atau enggak. Jadi kalau sama ke kiri, kalau beda kanan gitu aja.
Beres urusannya Bu Retno ya. Aduh, mana kanan. Kalau di buku tuh gitu ya, soalnya apa namanya omega T min Kx itu kan jadi merambat ke kanan. Tapi kalau omega T plus Kx yang merambat ke kiri. Karena omeganya harus dibuat positif semua ya. Nggak ada nilai omega negatif di situ. Selalu dibuat positif. Ya, karena frekuensi nggak ada negatif. Iya. Ya maksudnya diubah dulu persamaannya Ya, seperti betul. tadi tuh. Kalau ada yang seperti itu kan kita buat fungsi sinusoidal yang menunjukkan positif itunya omeganya. Ya, sudah tercerahkan Pak Haris. Agak lama juga nih. Duh, pusing. Terima kasih Pak Haris. Nah, lanjut. Iya, betul. Saran berikut menentukan periode beban juga. Nah, beban ya, ini pegas berarti ya. Nah, yang suka ketukar-tukar nih, suka ketukar pegas dengan ayunan ya. Kalau menentukan periode ya, periode. 2pi akar apa? M per K apa K per M? M per K ya? Kalau lupa, saya termasuk yang suka lupa ya. Saya ya tetap harus ada yang diingat kan. Saya ingatnya ini sih biasanya. Nggak tahu, di kepala saya lebih mudah diingat. K itu M omega kuadrat. 2pi M per K ya, akar M per K. Jadi nanti kan K per M jadi 2pi F kuadrat gitu kan. Nanti dapat F-nya 1/2pi akar K per M. Udah. Yang ditanya adalah yang menentukan itu. Yang pengaruhi berarti massa iya, percepatan gravitasi enggak. Nah ini nih ayunan ini jebakan ya. Kalau yang pengaruhi ini ayunan. Amplitudo enggak, massa dan amplitudo enggak, massa beban ya udah tinggal satu ya berarti ya. Konstan pegasnya enggak ada. Massanya doang. Oh, debu Fi dan di pintu. Tetapan. Pokoknya hati-hati coba baca itu ayunan apa pegas gitu ya. Kita tukar-tukar itu gas. Itu tadi lupa saya. Kalau pergi ya. Kalau sudah gugup itu suka lupa. Suka nggak tahu ya. Waktu pretest ya. Itu kasihan banget tuh peserta yang seru banget dengan saya. Mungkin si pengawasnya mungkin mau tertib ya. Jadi pengawasnya itu ngasih tahu gitu berapa banyak yang udah dijawab, kan nggak enak didengar yang lain. Oh gitu, harusnya nggak boleh ya. Waduh, auto minder Pak. Iya. Ya waktu tinggal waktu itu setengah jam atau pokoknya waktunya tinggal berapa bagian lah gitu. Itu dipanggilin gitu. Yang terutama yang masih jawabnya baru sedikit gitu. Bapak ini betul baru jawab 30 soal. Hah? Kenapa disebutin? Kan tambah stres. Iya, kasihan. Iya, tinggal dikasih tahu waktu aja kan kita bisa memperkirakan sendiri. Beberapa orang yang jawabannya masih belum banyak tuh disebutin. Saya lah itu Pak kemarin. Bu Retno, waktunya tinggal 10 menit lagi. Masih belum yang diisi. Saya mah ini sih saya kecilin gitu. Jadi pas udah waktunya dekat-dekat akhir baru saya nyalain lagi speakernya. Nah, pas nyalain speaker itu masnya ngomong itu jangan-jangan dari tadi soal tidak lengkap. Oh, soalnya tidak lengkap. Jadi jangan dijawab. Tadi kan percobaan gelombang berikut. Salah satu tadi dengan frekuensi 15 gelombang universal dengan panjang gelombang lambda 1 laju rambat I1. Seperti percobaan tahu tapi frekuensi terjadi gelombang panjang merambat dengan ya kayak tadi berarti ya soalnya ya kayak tadi yang mana tali yang sama kan tadi yang iya V2 maksudnya kan berarti pernyataan yang betul yang mana gitu ya. Ya jadi ya kalau keadaan talinya sama kan berarti maunya yang ini kan arahnya sih kayaknya ke sini deh. Yang tadi itu soal yang tadi itu mana sih yang tadi katanya terjebak. Nah ini kasus ini kan berarti ya kasus yang ini laju rambatnya tetap perubahan frekuensi itu yang berubah lambdanya gitu ya. Nah, pokoknya ingat aja coba rambatnya tergantung mediumnya ganti apa enggak keadaannya ganti apa enggak. Berarti ya udah frekuensinya 2 kali lipat lambdanya setengahnya. Ini berarti maunya sih gimana aman pada akreditasi kesehatan
Itu yang kemarin tuh, Oh, yang udah ya. yang berpapasan itu. Oh iya, udah dibahas kemarin. Nah, ini nih. Tapi jawabannya beda ya. Lebih besar, udah benar itu sama kok sama. Sempat bingung juga. Karena saya selalu menekankan ini di kelas tuh. Anak-anak tuh selalu banyak yang salah paham antara makin tinggi dengan lebih tinggi. Lebih tinggi, makin tinggi. Oh iya, Hmm. makin tinggi lebih tinggi. Efek Doppler itu bukan membuat frekuensi makin tinggi, tapi lebih tinggi. Gitu. Iya. Bukan makin rendah, tapi lebih rendah. Berarti berubah dengan kondisi satu kondisi saja gitu ya. Iya. Kalau makin tinggi berubah terus-terus, terus-menerus. Ya, itu kan Iya. rancu dengan persepsi telinga kita, tapi saya mendengarnya lebih keras. Nah, itu beda urusan, beda cerita itu. Iya, pasti asumsinya itu seperti itu. Kalau mendekat gitu ya, sumber bunyi mendekat itu semakin tinggi frekuensinya gitu, semakin tinggi. Jadi padahal yang semakin tinggi itu ya kemarin itu ya apa namanya intensitas ya. Ya, intensitas. Harusnya iya lebih cenderung ke intensitas. Nah, biasanya saya kalau ngajar, udah lama sih nggak ngajar kelas 11. Saya kalau ngajar gelombang bunyi, saya selalu bikin gambar ini. Jadi persepsinya terbangun bahwa bunyi itu ada dua hal gitu ya. Nah, yang waktu SMP udah belajar kan ini. Ada daerah frekuensi yang bisa diterima oleh telinga manusia gitu kan. Jadi syarat terdengar berarti di range frekuensi ini. Nah, tapi sekarang ada syarat yang lain. Range terdengar itu adalah syarat intensitas. Nah, ini yang 10 pangkat min 12 ya. Ambang ini, ambang sakit sehat itu 1. Ini watt per meter persegi. Jadi kalau bunyi itu terdengar makin keras, itu ke sini gitu. Bukan ke kanan gitu. Berubah intensitasnya. Kalau terdengar makin ke kanan itu nadanya makin tinggi. Nah, kan sekarang udah banyak alat lah, udah HP, udah banyak pakai Android application untuk audio generator itu kan bisa gitu. Nah, jadi kalau pengen intensitas besar, saya mendekatkan ke anak-anak si HP-nya itu. Nah, kalau frekuensinya besar, diganti frekuensinya di aplikasinya itu. Bedakan nih frekuensi rendah dan frekuensi itu kayak gini. Jadi dapat feel-nya gitu. Nanti nyambung ke efek Dopplernya, jadi nggak miss persepsi kayak tadi lagi. Ya, ini udah ya. Oke. Nah, ini udah juga ya. Udah juga kemarin ya. Ini kayak barusan, sama persis ya. Ini soal kemarin ya, hasil pretest ya. Ya, betul. Jika dipetik dalam keadaan bebas, bunyi dihasilkan frekuensi 600 Hz. Panjang efektif senar pada kita. Nah, oke. Jika ingin mendapatkan frekuensi lebih tinggi, harus menekan pada jarak dari ujung. Dari ujung. Ini 80. Ini ada di YouTube-nya Pak Rizky. Ada ya? Udah dijawab ya? Berapa, Bu? Jawabannya? Jawabannya 75. 5 ya. Jadi lambda F sama dengan lambda F kan? Itu ya? Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama itu utuh berarti ya anggapannya ini kan sebanding dengan lambda sih. Si panjangnya kan sebanding dengan lambda. Jadi ini 8, ini 6, 6 begitu. F per F aksen sama dengan dibalik. F per F aksen. Jadi L per L aksen. Pokoknya berkebalikan dengan panjang. Itu ya? 4 bagi 8, 8 bagi 6. Ini berapa? Dapatnya 8 bagi 6 itu berapa? 6 bagi 8. 75 cm ini. Ya gitu. Ya. Cuman di soal di YouTube-nya Pak Rizky itu 5. Jadi enggak, maksudnya ini kan yang panjang ya, 75 dan 5 kan. Yang Pak Rizky itu 5. Option 75 enggak ada. Oh iya. Jadi kan ujung senar yang mana kita nggak tahu. Jadi gini kan maksudnya 80. Kayak jawaban yang 5 itu karena ditekan di sini kan. Ditekan di sini, jadi ini
75. Nah, dari ujung yang satunya kan 5. Gitu mungkin ya. Nah, betul. Jadi soal yang ini maunya yang ujung yang satunya berarti kan. Nah, itulah kira-kira. Tapi Pak Rusdi pakai persamaan yang ini, F sama dengan V per 2L. Jadi antara F dan L itu perbandingannya terbalik. Betul. Oke ya, nggak ada masalah ya ini ya. Kemarin udah bener kan? Ya, sistemnya apaan Pak Rusdi?